Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di depan kita adalah mobil truk Mitsubishi Canter. Yang mobil ini nggak lama lagi akan sedikit langkah dan sedikit susah. Karena kenapa? Informasinya mobil-mobil truk seperti ini akan menjadi edisi terbaru dengan menggunakan mesin Euro 4. Euro 4 itu mobil yang nantinya akan menggunakan mesin dengan ramah lingkungan. Nah, di sini ada dua. Ini kita lihat bagian chassisnya itu panjangnya sama kurang lebih ya, antara yang warna orange ini dengan yang di belakangnya. Jadi chassisnya nggak ada beda. Nah, ini adalah kelas flagship daripada si Mitsubishi Canter. Nah, kelas paling mewahnya Canter nih, HDX 6.6. Nah, ini bisa kelihatan dari sini. Ini adalah HDX 6.6 dan ini adalah HDX 6.6 yang biasanya peruntukan untuk mobil yang menggunakan bahan kimia atau bahan yang mudah terbakar. Salah satu penandanya adalah dengan knalpotnya yang tadinya di belakang. Jadi kita lihat konstruksinya. Kalau untuk yang warna merah yang peruntukan untuk tangki ini biasanya tangki ini untuk bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak, maka di bagian knalpotnya ini, pembuangan dari mesin di bagian sana itu dibelokkan lagi ke bagian depan. Jadi dia keluarnya dari situ, dari bawah. Kalau untuk yang normalnya itu knalpotnya memanjang ke belakang. Jadi keluar dari sini, dari bawah sini tuh, itu langsung ke belakang. Biasanya memanjang sampai ke belakang atau keluar ke samping. Kalau ini enggak. Jadi ini keluar dari mesin, keluar dari ruang bakar di sini itu panjang sampai ke belakang. Nah, terus biasanya untuk kalau misalkan dia peruntukannya adalah mobil tangki, ini kan chassisan ya. Biasanya kalau yang kayak ginian itu dipakai akan dibuatkan bak lagi oleh si pembelinya. Nantinya dibuatkan bak untuk dijadikan sebagai mobil, entah itu pengangkut LPG atau yang sejenisnya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang tangki biasanya dipakai yang 136 PS. Tenaganya sama kurang lebih dengan yang ini 136 juga. Tapi yang 136 itu HDL kalau nggak salah. Dia panjang dan lebar. Nah, kayak gitu. Terus itu salah satu yang HDX 6.6 juga yang jadi dump truck. Nah, ini yang masih chassisan juga. Nah, apa istimewanya mobil ini? Mobil ini adalah mobil yang tenaganya paling tinggi di kelasnya untuk yang Mitsubishi Canter yang HDX 6.6. 136 PS itu tenaga yang paling besar di kelasnya. Nggak ada lagi yang di atasnya. Nah, mobil ini biasanya kalau seperti ini udah ganti warna itu sudah ada pembelinya, sudah ada pemiliknya, dan di sebelah satunya lagi ada yang 125 PS yang long. Berarti chassisnya ini lebih panjang. Ini kelihatan dari sini ada tulisan L-nya, berarti ini yang long chassis. Nah, nih chassisnya memanjang sampai ke arah belakang. Nah, ini yang long chassis. Biasanya kalau yang long chassis kayak gini entah dipakai buat box, karoserinya buat box untuk mengangkut logistik, atau biasanya juga peruntukan untuk karoseri dan bak kayu. Atau biasa juga buat flat deck kalau nggak salah. Tapi yang ini kalau flat deck biasanya buat ngangkut semen atau yang lainnya. Tapi biasanya kalau mau yang ngangkut buat mobil, flat deck buat car carrier biasanya pakai yang 136 yang HD L juga, tapi yang lebar. Nah, ini nggak lebar. Nah, untuk mobil ini sama dengan yang 136 PS yang Super HDX 6.6 itu. Dia sama-sama menggunakan penggerak dua roda, jadi 4x2 ya. Dua roda belakangnya menjadi penggerak mobilnya. Dan ini kalau kita lihat untuk sistem penggeraknya di bagian belakang dia menggunakan 4 ban, masing-masing 2 ban pada satu sumbu rodanya atau satu titik roda. Untuk pairnya dia pakai pair yang bersusun ya, di atas ada dan di bawah juga ada, jadi sama.
Nah, untuk mobil-mobil truk biasanya yang kayak ginian itu adalah pagar untuk penghalang kalau misalkan terjadi accident dan orang bisa masuk ke dalam lalu kegilas oleh ban belakang. Nah, itu untuk kalian yang tertarik dengan salah satu mobil truk yang ada di sini atau yang sejenisnya atau mobil truk lain yang Mitsubishi, kalian bisa hubungi kontak di deskripsi untuk discuss mengenai stoknya, karena juga stoknya sekarang nggak begitu banyak, stoknya itu rada terbatas. Nah, untuk transmisinya kayak gini, ini nomor serialnya nggak salah, nomor mesin apa nomor angkat. Nah, itu mesin Mitsubishi. Mesin mobil ini tuh dikenal handal dan dikenal bandel di kelasnya. Jadi banyak orang yang menyukai Mitsubishi Canter karena memang ketangguhan dari mesinnya, lalu kemudian chassisnya juga nih cukup tebal untuk chassisnya. Dan kalau kita lihat chassisnya itu nggak ada klem atau istilahnya kelingan yang ada di bagian atas, semuanya ditaruh di samping. Jadi biasanya memudahkan pada saat ingin melakukan pemasangan karoseri. Jadi itu salah satu keunggulan daripada mobil untuk yang ini. Nah, untuk di bagian sininya, di bagian chassis utamanya, kalau misalkan penyangga antar chassisnya tetap pada kelingan untuk mengikat penyangganya di sisi atas. Nah, terus di sini ada center bearing. Jadi biasanya mobil yang menggunakan penggerak roda belakang itu pasti menggunakan center bearing, karena kalau kita lihat nih as couple ya, istilahnya drive shaft itu panjang nyampe ke belakang. Dari transmisi yang ada di depan itu drive shaftnya memanjang sampai ke yang paling belakang. Nah, kalau misalkan ini dibuat lurus, maka biasanya akan memberikan tensi pada bagian drive shaftnya sehingga mobil jadi lebih bergetar. Makanya di sini dipisah, ada drive shaft depan dengan yang ada di belakang, dan di sini ada center bearing, lalu kemudian center bearing mengikat si drive shaft yang ada di depan supaya mobil ini nggak bergetar atau center bearingnya nggak lari. Nah, selain itu ada cross joint juga untuk menghubungkan antara dua drive shaft yang tidak simetris atau tidak lurus dari depan ke belakang. Nah, akinya ada dua untuk mobil ini. Terus kita lihat dalamnya sih, sebenarnya dalamnya sama. Untuk semua varian Canter kurang lebih sama, masih menggunakan material plastik. Sebenarnya kita penasaran untuk melihat si Canter yang edisi terbaru itu yang udah pakai Euro 4, tapi sekarang unitnya belum ada. Nah, di sini ada ala-ala speaker ya, ada speaker juga sini. Dan footstepnya ini finishingnya plastik ya. Materialnya plastik untuk footstepnya, dan ini memang betul-betul memudahkan kita pada saat kita ingin naik mobilnya dan berpijak di situ. Terus untuk baut ban belakangnya ada 6 ya. Untuk bannya pakai Goodyear, kembangannya kayak gini. Dan kalau kita lihat depannya, mobil ini menggunakan per daun ya. Mobil ini menggunakan per daun. Untuk joknya sih masih pakai yang kulit sintetis nih. Kayak karet malah ya, bukan kulit. Ini. Terus ini ada hand grip di atas buat pegangan pada saat kita naik. Untuk yang, nah ini dongkraknya ditaruh di sini, dan ini posisi mengikatnya juga harusnya harusnya sangat baik posisinya tuh. Cuman kalau misalkan kita mau ngambil, kita masih jungkit kursinya. Nah, mobil ini juga udah pakai seat belt sebagai standar safety, karena memang mobil-mobil sekalipun ini mobil barang, tetap dibutuhkan seat belt untuk pengaman pada saat terjadi kecelakaan. Jadi drivernya aman. Nah, ini joknya kayak gini. Untuk air wipernya ditaruh di sini, dan di atas ini ada tempat buat taruh barangnya. Jadi memang Canter ini juga terkenal dengan tempat penyimpanan di bagian dalam kabinnya yang cukup luas. Nah, biasanya kalau gantian posisi driver ya, nggak perlu turun juga, bisa langsung ke sana, karena kalau kita lihat di sini nggak ada konsol tengah. Bahkan untuk tuas transmisinya posisinya ada di atas tuh, nggak di bagian tengah ini. Jadi praktis di tengah, bisa duduk satu orang, di pinggir satu orang. Jadi buat suami, anak, dan istri bisa lah di sini. Biasanya supir kayak gitu. Nah, mobil ini di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi sudah ada kamera mundurnya. Nanti kita tunjukkan ya kamera mundurnya. Sebelum akhirnya nanti kita pindah ke yang HDX 6.6. Nah, itu di belakang, tapi kita kehalang sama itunya, sama chassis mobilnya yang terlalu panjang.
Nah, yang ini belum ada kamera mundurnya. Yang di sebelah juga belum ada kamera mundurnya. Jadi untuk yang 125 HDL ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi event ini mobil dijadikan mobil box yang besar boxnya sampai menutup ke bagian depan atas. Itu pada saat mundur itu nggak kehalang pandangannya karena bisa menggunakan kamera mundurnya. Nah, nih lampu remnya ditaruh di sini untuk sementara. Nah, ini mobilnya satu lagi sold out yang HDX 6.6, tapi yang dump truck. Nah, itu terus kita intip lagi si pernya. Nah, untuk pernya ini kan di sini ada bushing. Jadi di bushingnya itu bisa dipompa grease ya, atau gemuk atau apa sih istilahnya untuk masuk ke dalam, jadi nggak bunyi-bunyi pada saat kering. Jadi ini pada saat kering nggak mesti ganti bushing, tinggal dipompa ke dalam grease-nya. Dan ini ada stopper buat per bagian atasnya, per penahan beban bagian atas ya. Nah, menggunakan per daun. Lalu kemudian ban serepnya ditaruh di bagian bawah atau pada ban serep. Dan ini chassis-nya memang sangat panjang untuk yang ini. Nah, di bagian depan juga ada. Jadi di bagian depan ada satu bushing per di situ, yang sama diisi grease juga. Di bagian belakang ada dua untuk elastisitas pernya. Jadi dikasih dua di belakang, di depan nggak dipasang lagi. Kalau misalkan dipasang dua juga di depan, jadi ini titik rodanya bisa maju mundur. Jadi bisa masalah nanti sampai ke drive shaft-nya, bahkan sampai ke transmisi maybe. Nah, untuk shock breaker-nya dia diikat dengan besi satu aja kayak gitu ya, nggak terlalu kelihatan konstruksinya, kayak nggak terlalu kokoh ya, tapi so far sangat kuat untuk menopang hanya suspensi. Suspensi kan sebenarnya menahan itu aja, menahan getaran. Nah, untuk yang HDX 6.6 juga sama. Cuma di sini pernya warna merah. Merah itu biasanya lebih kelihatan heavy duty. Jadi mobil ini memang untuk pernya lebih tangguh biasanya, lebih kuat untuk menahan beban. Dan kalau kita lihat sih ini 0 sama 0 ya. Ini dia 0 di situ. Lalu kemudian di belakang juga sama, ada dua bushingnya. Cuman ini nggak ada kamera mundurnya. Nah, tangkinya sama di posisi sebelah kanan, ada di bagian sebelah kiri. Lalu kemudian untuk per depannya sama menggunakan per warna merah dengan grease yang diisi dengan bushing yang bisa diisi grease juga. Terus di dalamnya, ini kekunci. Kita lihat yang ini aja ya, karena sebenarnya untuk sisi dalamnya semua kantor tuh sama kurang lebih. Nah, ini juga dilengkapi dengan aplikasi runner. Jadi mobil ini kendaraan dengan fitur runner dengan fungsi vehicle tracking secara real time. Jadi bisa di tracking secara real time mobilnya. Dan ini kuncinya kayak gini. Kuncinya dengan anakan kunci biasa kecil kayak gini. Ini mesti dikasih gantungan biar nggak cepat hilang. Nah, untuk kecepatan di masing-masing tingkatan transmisinya, gigi 1 16 maksimum, gigi 2 29, gigi 3 51, gigi 4 88, sampai gigi 5-nya tuh bisa nyampe 120 km per jam kecepatannya. Lumayan. Untuk konstan RPM-nya pada saat menurunkan PTO biasanya bisa diatur dari sini. 3 pedal karena mobil ini transmisinya manual. Dan di sini ada slot dummy yang nggak tahu apa fungsinya. Terus cluster meternya dia masih pakai analog gitu. Nah, ini ada brosur ya, banyak sekali brosur di sini. Kalau kita mau lihat spesifikasi detail mobil ini, ya kurang lebih kayak gini. Ini dijadikan mobil box. Untuk HDL-nya itu dijadikan mobil box ya. Dan kalau kita lihat dari spesifikasinya sih, jarak sumbu rodanya dia 3,8 meter, panjang keseluruhannya 6 meter, hampir 7 meter malah di sini bisa kelihatan ya. Lebar keseluruhannya 2 meter, tinggi keseluruhan 2 meter. Ground clearance-nya 210, lumayan tinggi. Jarak roda depan kiri dan kanan, roda belakang kiri dan kanan lebih lebar depan ya, karena depannya cuma pakai 1 ban, kalau belakang kan 2 ban gitu.
Nah, untuk kemampuannya kecepatan maksimal bisa 112 km per jam. Untuk ban velgnya pakai yang ring 16 gitu ya. Untuk mesinnya pakai yang 4D34 ya, dengan cc 3900 cc, hampir 4000 cc ya. Dibulatkan biasanya 4000 cc dengan tenaga 136 PS, torsinya di 38 kgm. Nah, ini yang 136 PS yang HDL tapi bukan yang 125. Nah, kayak gitu. Terus itu sih intinya. Terus untuk suspensinya sama tadi kita udah bahas. Remnya masih pakai tromol, nggak pakai cakram. Nah, itu. Oh, ini masih Euro 2 ya. Untuk mesin yang 4D34 turbo intercooler, irit dan bertenaga serta tahan lama tuh masih pakai Euro 2, bukan Euro 4. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang mobilnya. Oh iya, by the way, mobil ini bisa diatur buat naik turun dan maju mundurnya dengan tuas yang ada di bawah. Jadi bisa buat tilt dan teleskopik pastinya. Di atas buat akses kamera mundurnya dan ada lampu-lampu baca semua. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.